Mana ada Tuhan mengambil bini orang? Tuh, telah kuberikan istri-istri tuanmu. Poligami kan itu, istri-istri banyak dikasih ke Daud, ke dalam pangkuanmu. Tuhan Yesus tidak ada mengambil bini orang. Kenapa Uni berkata seperti itu? Coba baca baik-baik di ayat ke-8. Udah, kamu jangan framing. Kan saya nanya. Kalau framing itu saya mengatakan nih gini. Saya tidak suka. Yes. Langsung menghina. Tidak ada Tuhan Yesus di situ mengambil bini orang. Untuk apa Pergilah juga? dan jangan berbuat dosa lagi. Kamu tahu di situ kan Tuhan Yesus itu sudah memberikan kerajaan Daud, ya kan? Saul yang waktu dulu mau membumbun Raja Daud. Aku diatik. Kenapa sih orang begitu banget sih sama aku, kok sampai takut sih? Saul diberikan kepada Daud. Kalau orang Kristen tuh mengambil tuh kayak ketakutan gitu. Teguran. Kenapa akibat Aku dikit. masalah poligami itu memang buat masalah. Nggak ada Tuhan sudah mengizinkan. Nggak ada Tuhan sudah mengizinkan. Istilahnya di situ Tuhan sudah mengizinkan ya. Daud itu selamat. Bahkan semua harta Saul, ya kerajaannya. Aku dikit. Dan diberikan kepada Daud. Kurang apa lagi? Kan gitu. Mikana nggak seru, nggak asik. Mikana mah nggak tahan lama. Mikana nggak tahan lama. Nggak asik Mikana mah. Mikana nggak tahan lama, cuman sebentar langsung cur. Apa itu? Jangan mengajarkan di surga ada kain mawin. Mikana nggak asik. Mikana nggak asik. Mikana nggak asik. Langsung main kick out. Karena sih makanya Mikana nggak asik. Aku minta naik di tempat Joseph, tempat Asep. Itu yang awalnya. Pak, manuskrip Quran ada berapa? Manuskrip enggak, itu aja dulu Pak Usi. Itu surat pertama. Oke, surat yang turun aja, kita saya baca naikkan yang lain. Oke, aku akan dinaikin juga sama si Asep. Ntar ya Asep ya, aku mau buka cam dulu. Ntar. Ya, tampilkan data ya. Kita lagi tempat Asep. Bangga banget. Kita lihat dulu ya Asep ya. Bentar saya. Asep Abun bebas. Apa sih Sep kayak gitu-gitu? Itu buat gitu buat apa Sep? Biar dikira pinter gitu ya Sep ya. Biar dikira hebat gitu ya. Kalau gini, Shema Israel Adonai Elohim itu ya pinter gitu kalau udah bisa gitu-gitu. Oke, teman-teman, saya masuk di roomnya Joseph Albert Mitchell. Mitchell ya. Kita mau boleh nanya nggak Sep? Nggak dilanjutkan itu yang tadi Al-Quran. Jadi Komal ini tempat ditanyanya umat Islam, bukan tempat umat Kristen ditanya. Oke, sebentar. Kalau Anda tidak tahu bagaimana tata cara diskusi adalah bagaimana cara jalan dialog yang sudah berlangsung. Yang bilang diskusi siapa? Gue naik ke sini karena lu Komal Kristen, gue pikir gue bisa dapat pencerahan tentang Kristen. Sama seperti gue kalau buka Komal gue ditanya. Kalau diskusi kita aturannya dari kemarin dong, kita chat-chatan. Asep kita diskusi ya head to head kan jelas. Ini kan lu buka Komal, artinya gue datang ke sini. Percuma juga ngajak diskusi head to head, nanti datanya ngutang. Udah langsung aja deh kelamaan. Alah, data ngutang kan tapi nggak bisa dibantah kan datanya. Aceh mau nanya nih. Mau dibuka datanya lagi, silakan dibuka aja ditampilkan di layar. Boleh ini nggak sih Cep? Ngapain sih kayak gitu banget sih Cep? Cep mau tanya. Tadi kan aku tempat si Mikana. Kata si Mikana kan bapak itu adalah Yesus, ya kan? Nah, kalau lu kan beda tuh bapak sama anak tuh. Lu kan triteos tuh, 3 Tuhan. Nah, sekarang gue nanya. Yang 2 Samuel pasal 12 nomor 78, Tuhan ngambil bini orang itu Tuhan bapak atau Tuhan anak sih, Sep? Coba dibacakan aja. Oke, kita baca. 2 Samuel pasal 12. 2 Samuel pasal 12. Asep nggak tahu. Ternyata Asep nggak tahu Bible ya. Kayak giliran bahasa Arab kayak lancar banget gitu ya, Asep ya. Asep. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kita baca guys. Teman-teman YouTube suara kedengaran ya.
kedengarannya keren banget. Pokoknya Uni Rifa hari ini selama sebulan akan menyambangi room-room teman-teman Kristen yang berani buka komal, yang berani ditanya berarti. 2 Samuel, soalnya mereka kalau saya buka komal mereka nggak naik-naik guys. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Oke, saya bacakan. Nggak mau naik, gimana mau naik orang di komal? Nggak pernah ngantri. Nggak pernah ngantri Asep. Bukan nggak pernah ngantri. Dengerin dulu, udah diam kebanyakan ini. Kamu saja di room Demian aja selalu memotong pembicaraan saya, apalagi di komalmu. Udah langsung aja. Kan nggak ada perjanjian. Ih Asep, kamu aku. Ih. Itu ada titik saya. Oke, kita baca. Iya, udah. Nah, teman-teman Kristen tolong ya, si Asep mudah-mudahan dia bisa menjawab. Saya mau bertanya begini. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu ku tambah lagi. Enak bisa minta tambah nih Nabi Daud ya Sep ya. Pertanyaannya Sep, yang ngambil bini orang terus ngasih ke Nabi Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus Sep? Pertanyaannya itu sih Sep. Silakan dijawab. Oke, apa yang dimaksud dengan pertobatan Daud sehingga terjadi perkataan Tuhan Allah di situ bahwa Ia akan memberikan istri-istri? Hah? Telah lo Sep, telah ku berikan istri tuanmu dan telah ku akan, bisa bahasa Indonesia nggak? Bahasa Inggris lancar, bahasa Indonesia saya tadi gagal. bilangnya apa? Akan menambahkan istri-istri. Saya tanya, kalau kurang, kan udah diberikan, yang kutanya itu telah diberikan istri-istri tuanmu. Istrinya Saul diambil sama Tuhan elu Sep, dikasih ke pangkuannya Daud. Pertanyaannya yang ngambil bini orang itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Oke, sekarang saya tanya, istri Saul yang mana yang diberikan kepada Daud? Lah mana gue tahu di situ istri-istri, masa gue harus tahu namanya? Apakah namanya Rasmi, Darmi? Teman-teman, masa ketika ada cerita dalam Bible diambil bini orang gue harus tahu nama bininya? Besok-besok sekalian Sep, gue tanya, ketika ada 5.000 orang yang melihat Yesus masak motek-motek roti, tanyain sekali namanya siapa Sep? Apa perlu gue tahu? Gue tanya sama lu, 5.000 orang yang makan roti Yesus itu harus tahu namanya satu-satu Sep. Sini Sep, kalau lu nanya siapa istri-istri Saul, gue nanya siapa nama orang yang melihat Paulus ketemu Yesus, punya nama nggak? Siapa namanya Bapak Paulus, tahu nggak? Asep, aneh pertanyaannya, masa nanyain bininya si Saul namanya siapa? Dengerin ya. Ini giliran saya menjawab. Kalau Anda tidak mau tertib, silakan turun. Dengerin. Kenapa saya tanya? Uni mau tertib banget. Sekarang begini, ketika Anda mengatakan Anda tidak tahu istri-istrinya, sedangkan di sini hanya ada satu, istrimu, tidak ada istri-istrinya, istrimu. Jadi hanya ada satu pribadi. Bohong, ini Bu. Oke, kamu bilang istri Saul. Dengerin saya. Kamu bilang istri Saul itu nggak tahu namanya, istri Saul. Kamu bilang mana saya tahu istri Saul. Istri Saul emang ada berapa, Uni Rifa? Istri Saul ada berapa? Oke, saya kembali ya. Telah ku berikan isi rumah tuanmu kepadamu dan saya tanya, jawab. Istri Saul ada berapa? Istri Saul ada berapa? Jawab. Gimana mau jawab, orang di mute, Sep? Ya, silakan berbicara. Istri Saul ada berapa? Oke, saya kembali baca ya, Asep. Boleh saya baca Bible-mu? Istri Saul ada berapa? Iya, gak usah banyak. Ini banyak. Kalau istri-istri kan banyak, artinya lebih dari satu, Sep. Nah, telah kuberikan istri-istri tuanmu. Itu istri siapa? Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan tadi Anda bilang katanya ini istri Saul. Yang bilang istri Saul itu Anda. Kita semua mendengarkan di sini. Makanya saya pertanyakan, istri Saul ada berapa? Itu kan ceritanya. Oke, saya jawab. Itu kan cerita pertobatan Daud ketika Tuhan menceritakan dia mengalahkan Saul. Maka tuannya kan Saul sebelumnya. Saya masa nggak tahu cerita kitabnya sendiri sih, saya bikin malu. Ini kan konteksnya tentang Daud yang ditegur sama Nathan melalui ditegur Tuhan melalui Nathan. Lalu Tuhan bilang nih, ngapain lu ngambil bini orang, kan udah gua kasih bini-bininya Tuhan lu. Tuannya kan Saul. Baca konteks ayatnya, makanya jangan belajar bahasa Arab mulu, Uni. Uni kan nanya doang. Ngomong kapan? Kalau Uni terus yang ngomong. Udah, Asep dulu deh. Sudah diam dulu. Giliran saya menjawab. Ya, iya diam. Iya. Dari tadi ngomong terus apa saya jawabnya? Oke, begini.
Oke, begini. Ketika berbicara mengenai istri-istri di sini, apakah ini secara literal pada akhirnya Daud mengambil Boleh saya jawab? istri-istri mereka? Oke, iya literally tanya dulu memang ke Uni. istri-istri. Kenapa saya bilang istri-istri? Kamu baca Ya, di ayat silakan. ke-12 dan ke-13-nya. Di mana di saya bilang moderator lu dong, jangan kayak gini. Lu kan suruh Uni jawab. Ini Saya saya nggak screenshot di-mute, nanti ya, saya temen nggak lu mute, tuh, saya lagi moderator lu baca tuh. Alkitab. Kenapa sih moderator lu kayak takut banget? Oke, boleh saya jawab? Silakan, Baik. silakan. Teman-teman, Silakan. ya. Di dalam ayat ini Silakan. secara konteks saya akan bacakan konteksnya ya. Perikopnya adalah di 2 Samuel pasal Di 12. ayat berapa Nah, tadi, itu Uni? kan 12, Tuhan kan 13. membalaskan perjinahan nabinya orang Kristen, yaitu Daud mengambil istri orang Betseba. Pertama, Tuhan sudah memberikan istrinya Saul, istri-istri Saul kepada Daud. Setelah itu, Daud masih ngambil bini orang. Padahal kalau minta sama Tuhan, Tuhan kan tambahkan tuh. Cuman karena Daud nggak minta sama Tuhan, ngambil sendiri, Tuhan marah. Akhirnya istri-istri atau gundik-gundiknya itu diambil lagi sama Tuhan, dikasih sama anaknya Absalom. Dipapap ngobah-ngobah pada siang hari. Karena Tuhan bilang gini, karena kau telah melakukannya terang-teranganku gini. Kau baca nih 12-nya nih. Nah, oleh sebab itu pedang di ayat ke-11-nya kita baca. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Ini Tuhan ngambil bini Saul, kasih ke Daud. Giliran Daud berzina sama bini orang, bininya si Daud diambil lagi sama Tuhan, dikasih sama anaknya Absalom. Sep, pertanyaan Uni, yang ngambil bini orang ini Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Sep, Oke, sebelum kita jawab ke situ, kita jelaskan dulu konteksnya. Ini berbicara tentang bagaimana penguasaan Tuhan kepada orang-orang yang berbuat dosa. Mereka menjadi hamba-hamba atas dosa-dosa mereka sehingga Tuhan memberikan pelajaran kepada mereka. Itu konsep yang sangat sederhana. Bahkan kalau Anda baca dalam surah Al-Ahzab ayat 37, Allah Anda juga melakukan hal yang sama. Sudah. Kemudian ngambil kalau bini untuk orang, menjawab ngambil bini pertanyaan, apakah Allah ngambil bini Begini. orang? Di mana Iya. dalilnya Allah ngambil bini orang? apakah Nabi Mana? Muhammad apakah Nabi Muhammad tidak pernah mengkawini seorang menantu? Oh bukan, kalau menantu itu aslinya ada istri anak lu. Sejak kapan Nabi Muhammad punya anak laki-laki? Lo kan fitnah lu, Istri Sep. anak siapa? Istri Mantan anak siapa? menantu Istri Zaid anak bin- siapa? Emang Nabi Muhammad punya anak Zaid- kandung? Zaid itu bin siapa? Harithah kan anak angkat. Zaid itu siapa? Zaid bapaknya Harithah. Oke, sekarang Anak saya angkat. tanya. Menantu Oke, artinya sekarang saya apa? tanya. Menantu Anak artinya apa, angkat Sep? itu dia punya istri melintir nggak? bahasa Indonesia. Loh, Punya istri terus dicerai. kalau kata udah cerai, gimana dalilnya? Kawinin menantu itu. Oh ada nih Di mana setelah aku dalilnya selesaikan udah dicerai? ini saya kasih data. Oke. Di mana? Setelah sabar. Bentar ya. Tapi Asep tahu jawab dulu yang tadi. Yang Ya, mengambil bini orang itu sembari Tuhan nunggu Bapak tuh Uni kenapa? jawaban ya. Ya jawab ya. Tuhan Ya. Bapak, Tuhan Anak atau Ya. Tuhan Roh Kudus tuh yang ngambil bini orang? Jawab dulu ya. Masa gue yang nanya lu yang nanya balik Tuhan nih. Allah, Oh Tuhan Bapak, Allah. Tuhan Bapak yang ngambil bini orang. Tuhan Allah. Bukan Yesus, Dengerin bukan Yesus. konteks mengambil itu. Sebentar. Kita lanjut. Tuhan Allah itu sendiri yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus. Ketika berbicara di sini adalah Tuhan yang besar tulisannya, maka ini adalah Sang Bapa. Kenapa? Uni sudah ketemu jawabannya? Sudah, nih saya diceraikan? bacakan. Ya, nih saya bacakan ya. Dan dalam surah Al-Ahzab, kalau kita baca terjemahannya, dan ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya Uni dan itu kamu dapat dari mana? Datanya apa? Referensinya apa? Al-Quran terjemahannya kan lu kan lu orang Kristen. Tadi belum Iya, jawab tahu. tuh. Al-Quran terjemahan. Joseph, adilnya tuh gini loh. Ketika tamu datang ke Komal yang konon katanya penginjilan Kristen, masa orang Islam bertanya belum dijawab tapi udah ditanya duluan. Nah, Begini, tidak ada. Uni, Jawab dulu begini itu ya, Tuhan. mohon maaf. Mm-mm. Sudah dijawab tadi, Uni nggak dengar, orang tadi udah dijawab. Oke, berarti Joseph mengakui ya kalau Tuhan Allah Bapa ngambil bini orang ya. Dengerin, enggak, saya nggak bilang seperti itu. Saya Nah, bilang terus? Tuhan Allah Yang ngambil bini dengerin. orang. Tuhan Kan saya- Allah, dengerin. Shh.
Iya, jangan cekikikan. Kan Uni mau Enggak, menjawab, kok cekikikan? mendengarkan jawaban saya. Kok cekikikan? Mendengarkan jawaban saya. Iya. Dengerin. Jawaban saya adalah Tuhan Allah memberikan pelajaran kepada Raja Daud ketika dia berbuat zina. Dengan konteks mengambil istrinya dan menunjukkan perbuatannya secara terang benderang, itu adalah bukti providensia Dei. Bahwa Allah bisa merenggut apa yang kita sukai, apa yang kita inginkan. Makanya konteks yang sama seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa mencintai istrinya, mencintai keluarganya, mencintai anak-anaknya, kan Uni tahu sendiri yang sering dipelintir oleh teman-teman Islam. Mencintai nyawanya sendiri, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya apa? Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Bukan berarti secara literal diambil istrinya terus gini. Bu, Bu. Ya kan si istrinya Daud kan ditiduri sama Absalom di depan orang ramai. Oke, artinya ketika berbicara demikian, itulah yang terjadi atas hukum tabur tuai. Berarti Tuhannya Joseph kan sudah baca. Iya, kan berarti gini, dalam imannya Joseph, ketika si Daud berzina, bukan si Daudnya yang dihukum, tapi istrinya yang dihukum ya. Padahal yang berzina si Daudnya nih. Tapi istrinya yang dihukum. Bentar dulu, tunggu dulu. Ini kan masih bingung nih. Enggak, Uni jangan memframing seperti itu. Ya udah, biar nggak framing, saya tanya dulu nih. Yang dihukum di situ, yang ditiduri sama Absalom, itu kan bini-bininya Daud. Salah bininya Daud apa, Sep? Kan yang berzina kan si Daud. Sekarang gini, Uni jangan begitu pemikirannya. Inilah pemikiran Islam berbicara mengenai seksual yang enak hanya kan perempuan. Memang perempuannya yang diseksualin. Emang enak gitu. Oh, jadi menurut lu kalau perempuan yang bini lakinya berzina terus dikawinin orang, berarti dia yang menikmati gitu. Diam dulu, makanya mau dijawab nggak usah motong-motong. Udah tahu kan Joseph omongannya nyelekit, dengerin Islam. Yang namanya ketika enggak Kristen, mana ada Kristen. Ketika Islam meyakini bahwa dosa Raja Daud dibilang katanya nabinya Oten, padahal mereka juga mengakui Daud nabi mereka. Dengerin bukan Daud dalam kitab lu, beda. Dalam kitab lu cabul banget. Berarti bukan orang Yahudi. Daud bukan Yahudi berarti. Bukan orang Yahudi, bukannya seperti diceritakan di kitab lu. Kitab lu udah berubah. Berarti Nabi Muhammad. Berarti beda lah sikapnya, beda lah. Daud dengan beda lah. Dalam kitab lu cabul. Oleh orang Yahudi berarti. Ya beda lah. Beda lah, makanya kami beda. Wow, oke, kalau begitu sudah dapat kesimpulan. Saya nggak mau ngambil kesimpulan lagi biar nanti teman-teman kenapa Islam ini? Ya orang Yahudi bilang Tuhan lu itu kan terkutuk. Masa samain sama pemikiran lu? Jangan. Kalau dengerin, Uni bukan begitu. Pola pikirnya bukan begitu. Uni mohon maaf, jangan kebalik. Kalau kami dengan Yahudi. Asep kenapa sih di mute? Males. Saya giliran saya dengerin. Kalau orang Yahudi, kalau kami dengan Yahudi jelas bertentangan. Oke, nggak jadi masalah. Tapi dalam Islam adalah pelengkap penyempurna. Oke? Siapa bilang mana dalil Al-Quran kalau Al-Quran pelengkap dan penyempurna? Mana? Berarti Al-Quran bukan penyempurna? Ya mana dalilnya? Ngarang lu. Musaddiqul lima bukan menyempurnakan, tapi membenarkan. Asep mah ngarang. Berapologet udah lama, tapi ngarang. Berarti begitu? Islam bukan penyempurna. Al-Quran itu kitab. Berarti bukan Islam itu sempurna. Sempurna, bukan penyempurna. Inna dinna indallahil Islam, bukan penyempurna, tapi sempurna beda. Penyempurna dengan sempurna itu dari kata dasar sempurna. Apa sih? Asep beda. Ini bahasa Indonesia gagal nih, bahasa Inggris sosok pinter, bahasa Indonesia gagal. Sempurna dan penyempurna perbedaannya apa? Beda, oke. Sempurna dan penyempurna perbedaannya apa? Silakan. Sempurna apa, penyempurna apa? Silakan. Saya jawab. Diam, jangan di mute dong. Capek saya gini-gini mulu. Secara KBBI. Oke. Saya ini sempurna, artinya saya tidak bercacat. Sempurna. Menyempurnakan artinya saya menjadi penyempurna, menjadikan orang lain sempurna. Kekasihku menyempurnakan hidupku, artinya gara-gara dia aku jadi sempurna. Sementara kalau aku sudah sempurna, maka aku tidak bercacat. Al-Quran itu sempurna. Sementara kau bilang Al-Quran menyempurnakan, dalilnya mana? Tunjukin, jangan ngarang bebas. Kalau Islam dikatakan menyempurnakan itu artinya apa? Lah, yang bilang Al-Quran menyempurnakan lu yang ngasih data. Apa sih, Cep? Kalau misalkan Al-Quran dikatakan penyempurna, Uni tidak terima, bagaimana dengan surah Al-Maidah? Bukan tidak terima, dalilnya mana, Acep? Oke, nanti saya tampilkan dalilnya, tapi lanjutkan lagi nanti. Jangan ngutang, mau ngutang ya? Ngutang dalil. Ngutang mah Uni, ngutang mah ini Uni. datanya mana? Prank victim, saya nggak pernah ngutang. Ini jualan rendang udah kebiasaan nih, biarin. Nggak apa-apa, jualan kan halal, Cep. Daripada nyamar-nyamar kayak orang Arab, tapi bukan orang Arab. Udah, jangan seperti itu menyamar-menyamar. Anda lupa, Anda juga menyamar. Udah dengerin, Anda bilang katanya bukan penyempurna. Anda bukan penyempurna. Oke, sekarang kalau Anda membawa terminologi musaddiqal itu musaddiqal itu artinya membenarkan. Ya, membenarkan. Musaddiqal itu artinya membenarkan kan kata Uni. Betul kan?
Betul nggak? Udah belum, Cep? Cep, gua nggak mau di mute, Cep. Enggak, Capek, Cep. saya mau tanya. Tadi motong-motong saya. Al-Quran Musaddiqal lima. Musaddiqal itu artinya apa? Moderator jangan di mute. Moderator jangan di mute. Silakan dibuka. Cep, dengar ya, Cep ya. Kita kan TikTok tuh enaknya gini tuh. Musaddiqal artinya apa? Silakan. Musaddiqal lima itu membenarkan. Oke, membenarkan apa? Membenarkan kitab terdahulu, bahwa dahulu nabi itu kitab sendiri, punya kitab sendiri, kitab Taurat, kitab Zabur dan kitab Injil. Bahwa itu yang dulu belum selesai. Asep belum selesai. Asep jangan gitu dong. Nggak boleh loh, masa lawan perempuan Asep kayak perempuan. Asep kan laki. Cep, udah nyamar kayak orang Arab, padahal bukan orang Arab. Nggak malu ya, Cep? Lanjut, kalau dikasih kesempatan ngomong bukannya merepet gak jelas, jangan sok keren kau. Udah lanjut aja. Kau bilang kok Daud bukan kalau lu yang merepet nggak penting. Kalau Daud bukan nabi, udah lanjut. Kalau Al-Quran penyempurna, lanjut. Membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kan Daud bukan nabi, Acep. Di kitab lu Daud bukan nabi tapi cabul. Di kitab lu Daud tuh nabi tapi cabul. Iya, terserah. Di kitab kami, kenapa di kitab orang Yahudi, Daud bukan nabimu. Iya, Daud bukan nabimu di kitab kami, di kitab Yahudi. Kalau memang lu percaya apa yang dikatakan orang Yahudi, terima Yesus dong nabi palsu menurut Yahudi. Adil lah, Cep. Di mana tertulisnya? Di Talmud. Di Talmud. Oke, gua nanya, orang Yahudi menganggap Yesus nabi palsu. Talmud, udah, jangan lari. Kita langsung lagi kembali kepada Yazid tadi. Yazid. Ya udah, gini Zaid. Gua tanya, menurut Zaid, orang Yahudi. Kembali ke Zaid, lu mau lari. Menantu mana cerai? Al-Ahzab ayat 37. Kenapa sih gue kalau ngomong di Buka langsung ngomong. Mau lari nih. Di mana di dalam Quran Zaid itu dikatakan bercerai? Jangan silakan. Kayak gitulah. Masa di mute sih? Iya, ya sudah, silakan kembali lagi. Kembali lagi. Oke. Teman-teman perhatikan ya. Iya. Dan teman-teman perhatikan ya, gini nih kalau ngobrol di rumus si Acep, bukan kita yang nanya guys, kita ini interogasi. Katanya udah paham Islam. Nih, jangan framing, bertanya dan ditanya dalam diskusi itu sangat penting. Wajar, normal. Masalahnya gue kan saya belum menanggapi penjawaban lu, Cep. Sering kok di room kamu bertanya dengan yang Kristen, sama si Jeff sering, sama oten-oten yang lain sering. Kenapa udah sih jangan kok playing victim dulu? Udah jangan playing victim, langsung buka. Kalau nggak suka kamu turun, ini room saya. Kamu juga sering kamu juga sering motong-motong saya, kamu cengeng kamu. Buka Al-Ahzab ayat 37. Yosep, kamu lampu kuning 1, Yosep. Gua nggak nangis. Al-Ahzab ayat 37, bukakan. Jujur, bukakan. Di mana tertulis? Gua mau ngomong, gua di mute mulu. Yosep, kamu lampu kuning 1, Yosep. Bukan, Uniriva yang kena report tuh. Mau di-kick aku tuh. Oke, set foto aja. Emang Uniriva ya foto. Yaudah, ini aku tunjukin data nih. Zaid bercerai nih ya, Zaid bercerai nih. Ini ayatnya nih. Ini ayatnya. Udah turun. Bikin room. Ya, jangan turun. Ada lampu kuning 1, makanya. Orang dia kena report kok. Sengaja dia mau bikin room saya rungkat itu. Dia tahu sudah. Dan gini ya, saya dari tadi nggak nyentuh loh, bro. Saya nggak nyentuh mikrofon dia loh, bro. Tuh. Iya, dia mau merungkatin kamu. Makanya saya bilang kamu lampu kuning, bro. Oten. Susah nih Oten nih. Ya kalian nggak asik, nggak seru kalian tuh. Aku mau main-main nggak seru. Didatengin sama Uniriva aja, pengencing-kencing di celana kalian. Gila ditungguin di kamar gue, kagak datang kalian. Ini nih, aku dibilang mute sendiri, gimana coba tangan gue di sini, gue mute sendiri. Nasi Asep dasar ular budak, tukang samar lu, kayak orang Arab lu, padahal lu bukan orang Arab. Tuhan lu tuh orang Samaria, Tuhan lu tuh orang Yerusalem, tapi orang Arab juga sih Tuhan lu. Malu lu jadi orang Yunani. Waduh, satu wanduan itu. Waduh, kok dokumen malas wandu terus tuh, sampean itu tuh. Hai Yuyun. Minal aizin wa faizin Yuyun. Siapa itu? Ibu, tante aku, kakak kesayanganku, Kak Yuni. Yuni. Iya. Waduh. Bu Yun, cium dong Bu Yun. Aku cium pipinya Bu Yun dulu. Gimana? Pacarnya PPJ ini ya? Iya, pacar PPJ. Udah putus. Bukan pacarnya, aku istrinya.
Bu Yun, gua ajarin Bu Yuni dulu buat mempertanyakan ayat di Kristen ya. Bu Yuni buka, ada HP-nya satu lagi Bu Yuni. HP gua lagi satu lagi ini ngapain sih lah? Udah. Otek biarlah sesat lah. Apa yang amat ngurusin? Jangan gitu, Bu Yuni kamu jadi apologet cetar membahana sepanjang masa. Gak mau aku. Oh udah jadi Syiah sekarang. udah jadi tungtung sekarang. Udah jadi Tritunggal. Oh jadi Tritunggal sekarang. Iya dong. Bu Yuni, coba Bu Yuni baca 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Coba baca. Memang Bu Yuni oten. Iya. Bu Yuni baca dulu 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Baca dulu. Emang kapan nih Bu Yuni oten? Mana tuh? Waduh. Apa? 2 Samuel ngapain sih kalian ini? Udah baca dulu 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 Bu Yuni. Ada baca dulu. Bu ini pasti akan ketar-ketir menggema bergetar-getar jiwanya. 15. Berarti oten. Ini Bu Yuni ini oten. Oten. Janganlah. 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaukah orang itu? Jangan dulu Ustaz, biar dia baca dulu. Ibu Yuni bukan oten. Enggak Pak, enggak, dengar dulu. Bang Dato sama Ustaz biar dulu dia baca. Coba baca dulu Bu Yuni. Aku suka Bu Yuni kalau baca Bible. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkau lah orang itu. Beginilah firman Tuhan. Tetel layar teman-teman. Menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan kau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Tetel layar teman-teman. Aduh, tetel layar teman-teman. Suara Ustaz Arif kedengeran. Tetel layar teman-teman. Ustaz Arif kedengeran, soalnya bentar dulu Ustaz Arif, aku ngomong sama Tetel Yuni layar dulu. teman-teman. Ya, biar aku yang bilang aja, tunggu. Tetel layar Bu yang Yuni, kenceng teman-teman. Tuh, Ustaz Arif kedengeran suaranya. 77 penonton di sini. Tetel layar yang kenceng teman-teman. Udah di mute. Udah. Iya, di mute dulu. Iya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu. Tetel layar teman-teman. Kali dua. Mawar dua. Kepadamu Orang berbeda. Mawar dua. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Apa masalah? Nah, Bu Yuni coba baca di situ. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri. Sudah 900 itu ya. Bentar Ustaz Arif mah berisik. Aku mau nanya Yuni dulu. Arifnya diam aja. Bentar. Gini, Bu Yuni, di situ ayatnya begini bunyinya. Telah kuberikan isi rumah tuanmu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Kali dua. Benar kan begitu? Kali dua tuh. Udah, benar kan? Nah, coba Bu Yuni. Aduh, Ustaz Arif, aku lagi ngomong sama Bu Yuni dulu. Dulu si Arifnya, kau bising kali kamu. Sabar. Sabar Ustaz Arif pendengaran. Nah, di situ tertulisnya, telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bu Yuni tahu nggak? Itu Tuhannya orang Kristen mengambil istrinya Saul, memberikannya kepada Nabi Daud. Coba Bu Yuni tanyain. Ya, coba tanyain. Aku minta tolong karena aku nggak diterima Bu Yuni di komal-komalnya orang Kristen. Coba tanyakan di situ. Yang telah mengambil istri orang dan memberikannya kepada Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Tanyain ke Bang Bu Yuni. Ya makanya Ustaz Arif, makanya aku bilang sama aku tuh minta tolong sama Bu Yuni. Ustaz Arif sama Bang Abtu ini sih, aku minta tolong sama Bu Yuni, tanyain gitu loh. Di situ kan tertulisnya gini, telah kuberikan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Bu Yuni itu ceritanya tentang Nathan memperingatkan Daud. Daud itu ngambil bini orang namanya Betseba, padahal Tuhan telah memberikan istri-istri orang kepada si Daud. Bu Yuni tolong tanyain dong sama pendeta Kristen. Bu Yuni kan masih diterima tuh di komal-komal mereka. Dalam 2 Samuel pasal 7 dan 8, yang memberikan istri orang kepada Daud itu Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Catat dulu Bu Yuni pertanyaannya. Aku cuma titip kata-kata aja, soalnya aku nggak diterima lagi Bu Yuni. Mana? Ya,
Mana Tuhannya nih telah kuberikan? Itu kan firman Tuhan, Bu Yun. Firman Tuhan kepada Nathan, akulah yang telah mengurapi engkau. Telah kuberikan istri tuanmu dan telah kuberikan istri rumah tuanmu. Itu kan firman Tuhan, Bu Yuni. Kunya kan huruf besar itu. Kunya itu kan huruf besar, Bu Yuni. Waduh, Bu Yuni nih. Nah, bisa kan? Nah, tanya sama Erben aja, tanya sama Erben. Ya, Bu Yuni ya, tanyain sama Erben ya. Tanya sama Erben, tanya sama Erben. Ya, tolong ya. Bu Yuni kapan masuk ke Erben biar aku rekam? Aku mau tahu jawaban Erben apa. Ya, ini aku tuh serius banget pengen tahu jawaban mereka tuh apa. Karena kan kalau Mikana harusnya mengakui kalau itu Yesus karena dia Wanes. Kalau si Joseph tadi bilang itu Allah. Nah, aku mau tahu Bu Yuni kalau nanya sama Erben sama Pak Bomom jawaban mereka siapa? Pertanyaannya adalah apakah itu Tuhan Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus, atau Tuhan Anak? Itu aja sih. Sama itu kan 3 dalam 1. Jangan Bu Yuni yang jawab. Bu Yuni tanyain. Bu Yuni tanyain. Nah, satu lagi Bu Yuni. Hosea pasal 1 nomor 2 Bu Yuni, coba baca. Waduh. Bu Yuni kan temannya orang Kristen. Aku bisa telah aku berikan firmanku kepadamu. Bu Yuni bisa bicara nanti. Segala firman yang disampaikan Ripa telah aku sampaikan kepada kalian, ya. Coba cepat Bu Yuni, lagi Bu Yuni. Hosea pasal 1 nomor 2 baca. Hosea 1198. Soal ini aku 198. Hosea pasal 1 nomor 2. Hosea kan nomornya 1198. Halaman. Nah, 1 Hosea 1 berapa? Hosea pasal 1 nomor 2. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Waduh. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantara Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea. Punya. Kau inilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal karena negara ini bersuri hebat dengan membelakangi Tuhan. Dikasih Mikana nih, kasih Mikana. Kenapa? Udah dibaca, udah paham maksudnya? Iya. Ya baca dulu. Aku mau tahu. Sandal-sandal ini kan karena tidak menyembah tidak menyembah Tuhan yang benar. Enggak, bukan sandal. Itu pertanyaannya. Di situ Hosea itu diperintahkan memperanakkan anak-anak sundal. Tetap belajar teman-teman. Paham nggak? Di situ. Tetap belajar teman-teman. Ya, di situ tertulisnya. Di situ berapa penentunya tuh? Tuh 117 120. Kita belajar lah. Suruh kita belajar lah. Disaring ngomongin, disaring. Nah, jadi Bu Yuni, di situ kan tertulisnya Tuhan memerintahkan Hosea untuk memperanakkan anak-anak sundal. Kan perintah itu. Nah, tahu kan anak-anak sundal itu bukan hasil hubungan halal lah. Kalau anak-anak sundal kan hasil hubungan gelap. Ini si sandal-sandal di sini itu orangnya tidak menyembah ilah yang benar menurut Iya, aku tahu di situ kan perumpamaan Hosea itu kan gambaran persendalan dari kaum yang. Tapi perintahnya kan kepada Hosea jelas. Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk bersundal. Pertanyaannya adalah yang memerintahkan itu siapa? Bu Yuni, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Aku lihat dulu Ustaz Arif sini. Ya biar nggak kedengaran. Bu Yuni, enggak, Bu Yuni mute aja dulu Ustaz Arif sama Bang Datua. Jadi kita berdua aja yang ngobrol. Udah. Nah, jadi begitu. Jadi pertanyaannya adalah menurut Bu Yuni di situ yang tertulisnya di situ kan perintah kepada Hosea untuk bersundal. Aku cuma nanya, yang memerintahkan di situ adalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, apa Tuhan Roh Kudus? Itu aja sih sebenarnya. Ya, mereka kan 3 dalam 1, semuanya sama, 3 in 1. Oh, 3 in 1. Ya udah. Berarti termasuk Yesus ya? Berarti yang memerintahkan Hosea bersundal itu Yesus. Bu Yuni jangan ngejawab. Saya ini bukan lagi debat sama Bu Yuni. Saya lagi minta tolong sama Bu Yuni, bawakan pertanyaan saya ini kepada mereka karena Bu Yuni itu kan temannya Kristen. Ya, udah. Apalagi? Oke, pertanyaan ketiga ya. Iya. Ya, apalagi? Pertanyaan ketiga.
Mau ngaji? Iya udah dong. 2 itu aja. Nanti mau tanya sama siapa? Aku mau rekam. Nanti aku mau ikutin Bu Yuni kemana aja. Mau tanya sama siapa? Erben. Nanti gue WA, Oke. 2 itu ya pertanyaannya ya. Yang di 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8 pertanyaannya, yang ngambil bini orang tuh Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus. Di Hosea yang nyuruh bersundal itu, nabinya kok disuruh bercobol semua ya Bu Yuni ya. Nggak ngerti, gua aneh. Mereka nuduh-nuduh agama kita kayak gitu, tapi Tuhannya kayak gitu kelakuannya. Udah ya Bu Yuni. Kemarin kan gue sama si siapa Syair Berdarah, dikeluarin lah itu apa namanya buku-buku, dia kan punya banyak, dia Kama Sutra, Al-Quran lah, begini-begini. Aku bilang ya itu nggak apa-apa lah, itu kan suami istri, wajar lah, aku bilang itu kan. Tapi kalian ini di SKL 16 ya, SKL 16 itu satu perikop itu sandal-sandal semua, aku bilang gitu. Di kitabnya kan Yeskiel 23 nomor 20 kan diajarin tutorial melihat kelamin orang sebesar kelamin keledai. Woi, kena Bennett, woi, bubar. Aku kena Bennett. Enggak. Gini loh Bu Yuni, kalau seandainya Bu Yuni masuk ke komal orang Kristen, Bu Yuni tuh titip aku pertanyaannya. Pertama, itu yang ngambil bini orang tuh aku bingung sampai sekarang, kepala aku masih senut-senut. Aku pikir gini loh, apa benar Tuhan mereka ngambil bini orang? Mereka kan nuduh Nabi Muhammad nikahi menantu. Menantu itu kan artinya adalah istri dari anakmu. Zainab kan bukan istri anaknya Rasulullah, dan ketika dinikahi kan bukan statusnya jadi istri. Kalau memang statusnya jadi istri, pasti sudah jadi syubhat besar pada waktu itu. Faktanya nggak ada kan para orientalis yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad menikahi menantu, cuman oten-oten goblok sekarang aja yang bilang gitu. Jadi makanya aku mau Bu Yuni tanyain. Aku bener-bener pengen tahu jawabannya si RK apa, jawaban si Edith apa, jawaban si Mikana udah jelas tadi aku dikik. Padahal aku nanya itu yang ngambil bini orang Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Yesus. Dia bilang langsung dikik. Si Joseph ditanya lagi sama aku, emang nama istri si Saul siapa katanya. Kopla nggak tuh? Tuh ada Erben di bawah tuh, ada Erben denger tuh pertanyaan sih. Erben, aku bertanya Erben dalam Erben di record ya. Coba aku bertanya nih. Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8, yang memberikan istri Saul kepada Daud itu adalah Tuhan Bapa, Tuhan Roh Kudus atau Tuhan Anak? Itu aja sih pertanyaannya, biar jelas nih. Erben ada di bawah tuh, Erben ada di bawah. Dua pertanyaan tuh, dua lagi, satu pertanyaan lagi. Erben ada di bawah tuh. Ya. Nah, satu lagi nih pertanyaannya sebenarnya Bu ini, aku tuh baca Bible itu tuh banyak banget yang pertanyaanku muncul. Yang selanjutnya ini coba Bu Yuni, pertanyaannya selanjutnya nih. Ya. Dalam kitab Daniel ada sosok berbentuk lansia duduk di kursi roda. Itu Tuhan Bapa apa Tuhan Anak atau Tuhan Roh Kudus? Aku bingung Bu Yuni. Udah suka-suka lo ngomong lagi mau ngaji. Ya udah ngaji lah. Jadi Bu Yuni ini teman-teman dia adalah temannya. Atanya Erben di bawah. Aku mau nanya gimana tuh Erben, gimana? Coba begini. Aku mana? Bu Yuni cara bertanya sama Erben gini, Erben, dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 7 dan 8. Kabur Erben, kabur ya. Aduh, aku bingung kenapa Oten nggak mau terima aku di komalnya. Mereka takut sama aku. Aku dikik Bu Yuni, aku udah masuk ke komal Mikana malah dikik. Komal Mary. Oh kalau Kak Mary keren. Komal Kak Mary keren. Ya. Yaudah kalau gitu. Papa datang kau kabur. Siapa? Papa datang kau kabur. Kalau si Papa jahat aku takut, soalnya air ludahnya bahaya, bikin kulitku jadi melepuh. Aku takut sama dia. Kalau si Papa jahat aku takut, air ludah Papa jahat bikin melepuh. Nanti aku ketularan miskin sama dia, takut. Katanya kan si Papa jahat kata Bu Yuni udah miskin sekarang kan. Dari kaya miskin, takutnya dia kena kutuk. Aku takut ketularan kutukan. Kan Bu Yuni bilang dia mikul salib. Oh dia mau mikul salib. Iya. Jadi kalau jadi Kristen langsung mikul salib gitu. Oh keren banget si Jerry.
si Jerry bapak jahat guys. Dia miskin kan Bu Yuni, jujur Bu Yuni yang bilang dia miskin atau aku? Ayo siapa yang bilang miskin? Gue yang bilang dia udah miskin melarat. Gue yang ang. Si Jerry dibilangin Bu Yuni melarat gara-gara pikul salib. kamu kan tidak sama gue. Jadi pikul salib ke Golgota sendirian dia. Anjay, jadi Kristen langsung melarat katanya, langsung pikul salibnya. Bu Yuni suruh beli minyak urapan sama aku nih. Batu kelucuan. Suruh beli minyak kemiri yang diurapi ya. Terus Bu Yuni, tapi dia ini loh Bu Yuni, dia di Komal Kak Mary dia dihujat loh sama Kak Mary aja tuh marah loh sama dia loh. Soalnya sekali dibuka mic langsung ngomong dia. Kenapa? Iya di situ. Nggak tahu, dia tuh kayak ini, kayak tantrum. Dia kayak ada masalah kejiwaan sekarang Bu Yuni, kenapa begitu dia? Terlalu banyak masalah. Lagi mikul salib, gak punya duit, jadi miskin melarat itu aja. Kata Bu Yuni sih PP-nya ini langsung Kristen, langsung mikul salib melarat guys. Aduh, aku ke tempat Edis nggak diterima guys karena dia lagi ini, dia lagi begibah. Kamu dia lagi... Dengar. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-temanku yang tercinta, aku di sini nggak mau gibah, cuman karena ini Bu Yuni ini teman baiknya PPJ, mantan pacar, bahkan dia sudah mengakui kalau PPJ itu suaminya. Bu Yuni yang bilang ternyata PPJ itu kalau dia tantrum di komal-komal kita dimaklumin ya, karena kata Bu Yuni PPJ pikul salib gitu. Nah, gitu ya. Terus Bu Yuni, ngomong aja ya. Yaudah, dadah Bu Yuni, keluarlah.